Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1141. Semua orang juga ikut berlutut, kekaguman dan rasa terima kasih terpancar di wajah mereka. Jack terdiam sesaat, kemudian dia mengangkat tangannya ke arah mereka. Berdirilah. Setelah semua orang berdiri, dia berbicara kepada Master Zimmer. Kami memiliki urusan yang harus diselesaikan, Master Zimmer. Kami tidak bisa tinggal lama-lama di sini, bisakah kamu membantuku untuk mengurus mayat-mayat di sini? Bisnis klan naga hijau akan diambil alih oleh keluarga Zimmer sekarang. Katakan kepada mereka yang bertanya, prajurit tertinggi telah memerintahkan semuanya. Kemudian, dia menoleh ke arah Shirley dan yang lainnya. Sementara itu, bisnis keluarga Norton akan diambil alih oleh keluarga Lancaster. Jangan khawatir, prajurit tertinggi, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Tuan Zimmer sangat gembira. Dengan kata-kata itu, keluarga Zimmer bisa menjadi keluarga yang kuat di Soul City. Tentu saja, Jack juga mengatakan bahwa keluarga Zimmer harus mengawasi dan membantu keluarga Lancaster. Bagaimanapun, keluarga Zimmer dapat menuai keuntungan tanpa usaha, karena Jack telah menyelamatkan Shirley Lancaster. Setelah Jack memikirkannya, dia menambahkan, "Oh ya, kita telah menghancurkan hotel ini, kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Bantu aku memberi kompensasi kepada pemilik hotel ini, sebesar $1 miliar. Bos hotel dan para stafnya sedang berada di pintu masuk. Mereka telah berpikir bahwa Dewi Keberuntungan sedang tidak berada di pihak mereka, dan hanya bisa menerima takdir kemalangan mereka. Lagi pula, mereka tidak kekurangan uang, mampu membuka hotel sebesar ini." Setelah mendengar kata-kata Jack, mereka sangat tersentuh. "Kamu benar-benar memikirkan kami rakyat jelata, prajurit tertinggi." Mereka berkata dengan rasa penuh hormat. "Baiklah, kita harus pergi, sampai jumpa lagi." Jack tertawa dan menyimpan pedangnya. Dia bersiap untuk pergi, bersama Lana dan Ethan. Tunggu. Pada saat ini, Shirley tidak bisa menahan kegembiraannya lagi. Dia bergegas ke arah Jack dan berkata, "Kamu bilang kita berteman, aku bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih. Aku hanya membantu seorang teman, tidak perlu berterima kasih kepadaku." Jack tersenyum tipis, dia mengamati wanita muda yang mengenakan gaun pengantin di hadapannya. Dia harus mengakui, Shirley tampak begitu cantik. Tetap saja, aku harus memberikan ucapan terima kasih. Shirley mengerucutkan bibirnya, dia tampak sedikit marah. "Baiklah kalau begitu." Jack mengangkat bahu tak berdaya. Dia tidak pernah berpikir, pipi Shirley akan memerah, kemudian dia berjingkat dan menanamkan ciuman di pipinya. "Baiklah," bisiknya malu-malu. "Aku sudah selesai berterima kasih kepadamu." Jack tercengang, dia tidak pernah mengira ini akan terjadi. Gadis itu. Savien menggelengkan kepalanya, dan tersenyum kecut ketika dia melihat ini. Tampaknya, hati putrinya merasa sangat tersentuh. "Aku pergi dulu." Pipi Jack juga memerah, dia berjalan keluar hotel. "Terima kasih." Shirley menyeringai senang, ketika dia melihatnya pergi. Dia tidak akan pernah bisa bersamanya, tetapi, dia percaya bahwa, kenangan ciuman berani ini, akan selalu menjadi kenangan yang indah di dalam hidupnya. Bahkan, mungkin ada banyak gadis lain, yang mengagumi keberaniannya di masa depan. Shirley terus menatap pintu keluar hotel, meskipun setelah Jack dan yang lainnya pergi cukup lama. Bibirnya melengkung membentuk senyuman manis. "Aku punya sesuatu yang bagus di sini, kakak. Tapi, kamu harus membayarnya." Hendrix segera berlari dan berbicara, sambil menyeringai. "Aku harus membayarmu." "Bermimpilah." Shirley memutar bola matanya. "Kamu bahkan menyuruhku untuk menikahi Wilton yang tidak berguna itu. Anggap dirimu beruntung, karena aku tidak membuatmu berhutang budi kepadaku." "Kak, aku tidak pernah berpikir, dia akan menjadi seseorang dengan temperamen yang sangat buruk." Hendrix memasang ekspresi polos. "Lagi pula, aku melakukannya untuk keluarga Lancaster, aku tidak punya pilihan." Setelah dia mengatakan itu, dia menyelidiki lebih lanjut, "Apakah kamu yakin, tidak menginginkan ini? Aku mengambil fotomu, saat kamu mencium prajurit tertinggi. Apakah kamu yakin, tidak menginginkan foto ini? Jika tidak, aku akan menghapusnya." Bab 1142. Benarkah? Apakah kamu berbohong kepadaku? Shirley sangat senang, ketika dia mendengar ini. Akan luar biasa, jika dia memiliki gambar untuk memperingati peristiwa itu. Selain itu, banyak temannya yang akan merasa iri, jika dia menunjukkan gambar seperti itu kepada mereka. Hendrix dengan cepat menyodorkan ponsel ke arahnya.
Foto itu diambil pada saat yang tepat, saat Shirley mencium wajah Jack. Pencahayaan di latar belakangnya menciptakan efek seperti mimpi. Bagaimana menurutmu? Foto ini tidak terlalu buruk, kan? Gambar ini sempurna. Hendrix sangat senang saat melihat senyuman di wajah kakaknya. Berapa harganya? Senyum Shirley berseri-seri, dia tampak seperti seorang wanita muda yang sedang merasakan manisnya jatuh cinta dalam kehidupan saat ini. Hehehe, aku hanya bercanda. Aku tidak punya nyali untuk meminta uang darimu. Sekarang, bisnis keluarga Norton milik kita, dan kamu telah banyak berkorban membantu kita. Hendrix terkekeh. Kamu luar biasa, bisa mengenali Jack adalah pria yang sangat kuat. Sayang sekali, dia di luar jangkauan kita. Aku ingin menikah dengannya, jika aku seorang gadis, apalagi kamu. Sayang sekali, kita hanya bisa menganggap semua ini sebagai takdir. Kamu tumbuh dewasa, melalui insiden ini, kamu jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Shirley menatap adiknya, terkejut dengan kata-katanya. Pada saat ini, Jack dan yang lainnya telah tiba di bandara. Aku tidak pernah berpikir, kamu akan memiliki urusan kecil di sini di Soul City, Tuan. Lana tersenyum licik saat menatap Jack. Ekspresi Jack yang begitu tercengang, ketika dicium oleh Shirley, benar-benar menggelitik sampai ke tulang-tulangnya. Dia tidak pernah berpikir, prajurit tertinggi Daxia nomor 1, dan satu-satunya prajurit tertinggi, akan merasa sangat bingung dalam situasi seperti itu. Urusan apa? Kami hanya berteman, itu bukan apa-apa. Jangan bicara omong kosong, saat kamu kembali. Jack, tiba-tiba merasa canggung dan gugup ketika mendengar perkataan Lana. Bukan apa-apa. Apakah kamu berpikir, seorang wanita akan mencium pria begitu saja? Dia adalah putri pertama dari keluarga Lancaster, dan belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Kecantikan seperti itu menciummu, apakah kamu pikir dia menganggapmu sebagai hanya seorang teman? Lana tidak bisa menahan untuk tidak mengolok-olok Jack ketika dia melihat ekspresinya. Sejujurnya, dia sendiri terkejut ketika menyaksikan adegan itu, dan dia mengagumi gadis itu karena keberaniannya. Pokoknya, jangan biarkan istriku tahu tentang masalah ini. Dia mungkin akan salah paham. Aku benar-benar tidak ada hubungan apa-apa dengan Nona Lancaster. Jack mengingatkan mereka. Haha, jangan khawatir, Tuan. Kami telah berada di sisimu selama ini, kami akan menutup rapat mulut kami, meskipun jika Nona Selena mengetahuinya. Lagi pula, dicium oleh seorang gadis, itu berarti kamu menarik, Tuan. Ethan juga tersenyum. Tapi, aku sangat yakin, kamu akan memiliki istri lagi, jika kamu sedikit lebih maju, Tuan. Lana memutar matanya ke arah Ethan. Dia bukan pria seperti itu. Nona Tanya dan Nona Sharon sudah bersamanya, jika dia lebih mencintai wanita. Setelah dia mengatakan itu, dia mengamati wajah Jack. Masih ada bekas lipstik di pipimu, Tuan. Katanya. Bekasnya tidak terlalu jelas, tetapi kamu bisa tahu itu ada di sana, jika kamu melihatnya lebih dekat. Jack menarik napas tajam ketika mendengar ini. Di mana? Katanya dengan panik. Bantu aku menghapusnya dengan cepat. Lana tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat sikap bingungnya. Dia mengeluarkan selembar tisu basah, lalu berkata, jangan khawatir, Tuan. Ada tisu basah di sini, aku akan membersihkannya untukmu. Saat dia berbicara, dia menempelkan tisu basah ke wajah Jack, dan dengan hati-hati menyeka noda lipstik. Keduanya sangat dekat, jantung Lana berdebar kencang, saat dia hanya beberapa inci dari wajah tampan Jack. Setelah beberapa saat, dia melangkah mundur, pipinya sedikit memerah. Semua sudah selesai. Bab 1143. Terima kasih. Jack menganggukkan kepalanya. Sudah waktunya, ayo kita pergi, kita harus segera kembali. Semuanya berjalan lancar, dan kita punya semua ramuan yang kita butuhkan. Kita bisa membuat penawar yang tepat untuk menyembuhkan penyakit ayahku sekarang. Baiklah, ayo kita segera kembali. Lana membuang tisu basah yang masih dipegangnya ke tempat sampah di dekatnya. Ketiganya, dengan cepat naik ke pesawat dan pergi. Pada saat ini, di kediaman keluarga White. Ekspresi Lily sangat muram, dia segera menelepon Dean dan Yolanda. Apa yang sedang terjadi? Sudah beberapa hari, dan kalian masih tidak dapat menemukan Jack. Keluarga cabang mana yang dia kunjungi? Kalian berdua, sebaiknya memikirkan cara untuk membunuhnya, mengerti? Dan, kalian tidak bisa membiarkan anggota dari keluarga cabang menyaksikannya. Di sisi lain telepon, Dean melontarkan senyum pahit. Nyonya pertama, kami telah mengunjungi lebih dari selusin keluarga cabang selama beberapa hari terakhir ini. Seharusnya, tidak menjadi masalah untuk mengejar Jack dengan kecepatan yang kami miliki.
Akan tetapi, kami tidak mengerti, mengapa semua keluarga cabang mengatakan, Jack tidak pernah datang ke tempat mereka. Tidak mungkin, Jack dan teman-temannya, seharusnya sudah mengunjungi setidaknya setengah dari keluarga cabang sekarang. Tidak mungkin keluarga cabang yang kalian kunjungi, semuanya kebetulan yang belum dia kunjungi. Wajah Lily tiba-tiba menjadi gelap, setelah dia memikirkan itu. Dia mengerutkan alisnya, kemudian berkata, tidak, kita telah tertipu. Kita sudah tertipu. Bagaimana maksudnya itu, Nyonya pertama? Din sangat bingung. Kita telah ditipu oleh Jack, bocah itu tidak pernah berniat mengunjungi keluarga cabang. Dia pasti pergi ke tempat lain, dan pasti sengaja mengungkapkan sedikit informasi itu kepada kita. Semakin Lily memikirkannya, semakin dia merasa marah. Sangat mungkin itulah masalahnya. Lagi pula, Din dan Yolanda seharusnya sudah mengejar Jack sejak lama, dengan kekuatan mereka. Bahkan, jika mereka tidak dapat mengejar, mereka seharusnya dapat menemukannya di keluarga cabang lainnya. Namun, mereka belum pernah bertemu dengan kulit atau rambut Jack dan teman-temannya, meskipun setelah mengunjungi begitu banyak keluarga cabang. Itulah mengapa, mereka pasti telah jatuh ke dalam jebakan, yang telah disiapkan oleh Jack. Sial, jadi maksudmu, dia hanya mempermainkan kita. Din sangat marah, sehingga dia ingin memuntahkan darah. Dia adalah seorang petarung pada tahap pemula dari status dewa sejati, dan dia telah digiring ke dalam jebakan oleh bocah bajingan itu. Itu benar, bocah itu tidak pernah pergi ke keluarga cabang, kalian telah membuang-buang waktu dan energi kalian. Lily secara internal juga tidak bisa berkata-kata. Dia merasa kasihan kepada Din dan Yolanda, karena dialah yang memerintahkan mereka untuk mengejar angsa liar ini. Namun, dia tidak punya jalan lain. Bagaimana dia bisa mengetahui, Jack begitu licik, sehingga dia akan menyebarkan desas-desus palsu, hanya untuk menipu mereka. Pada dasarnya, anak ini berhati-hati terhadapmu, Nyonya pertama. Din menghela napas. Jack tidak terlihat begitu dewasa, namun, pujian harus diberikan untuk kecerdasannya. Lily menganggukkan kepalanya pelan. Itu adalah kesalahanku, aku sangat menentangnya, sejak dia tiba di keluarga White. Dia pasti curiga, aku telah memerintahkan anggota keluarga White untuk membunuhnya. Itulah sebabnya, dia merencanakan sesuatu untuk berjaga-jaga. Aku rasa, tidak akan mudah untuk membunuhnya sekarang. Itu benar, dia tidak akan mengira, kamulah yang mengirim orang untuk mengejarnya pada awalnya. Tetapi, begitu dia datang ke sini, kamulah yang paling tidak menyukai kehadirannya, jadi tentu saja, dia akan mencurigaimu. Nyonya pertama, jika kamu menunjukkan kepadanya, kamu bisa menerimanya sejak awal, dan jika kamu bersikap baik kepadanya, dia tidak akan pernah mencurigaimu sebagai pelakunya. Di sini, Din berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dengan cara ini, akan jauh lebih mudah untuk bertindak melawannya, karena dia tidak memiliki kecurigaan kepadamu. Bab 1144. Kesadaran itu mengguncang inti Lily, tetapi dia tahu bahwa itu sudah terlambat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, kamu sudah tahu, seperti apa emosiku. Aku tidak tahu, apakah Lance masih hidup atau sudah mati, dan Jack menyambar posisi pewaris kepala keluarga begitu saja. Bagaimana aku bisa menahannya? Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, bocah itu adalah musuh bebuyutanku. Bagaimana aku bisa memakai topeng, sambil tersenyum kepada musuhku? Karena panggilan dalam mode hands-free, Yolanda bisa mendengar semuanya dengan jelas. Hanya dia yang mengetahui, Lily adalah orang yang mengirim pembunuh untuk mengejar Jack. Dia adalah wanita yang sangat kejam. Sementara itu, Jack kembali ke keluarga White, dan menjadi pewaris kepala keluarga. Sekarang, dia telah menipu mereka semua, hal itu menunjukkan bahwa dia sangat pintar. Dia ingin memberitahu Lily, untuk melepaskan dendamnya, tetapi, dia sangat sadar, itu adalah tugas yang mustahil. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Nyonya pertama? Karena kita telah tertipu, kita hanya bisa kembali. Din berbicara kepada Lily setelah memikirkannya. Aku punya ide. Lily, dengan cepat memikirkan sesuatu. Jack belum kembali setelah sekian lama, tetapi dia harus kembali pada akhirnya, kemanapun dia pergi. Katanya. Tunggu dia di jalan yang harus dia lalui, untuk mencapai pegunungan keluarga White, di atas puncak pegunungan beberapa kilometer jauhnya. Kalian pasti bisa melihat mereka, saat mereka dalam perjalanan pulang, untuk kembali ke kediaman keluarga White. Kejar mereka, dan bunuh mereka semua, begitu kalian menemukannya. Tidak mungkin, bagaimana kita tahu kapan mereka akan kembali, Nyonya pertama? Bagaimana jika dia tidak pernah kembali? Kalau begitu, kita akan menunggu dengan sia-sia. Din terperanjat. Pasti ada batas waktu untuk ini, Nyonya pertama. Katanya dengan enggan.
Kita tidak bisa terus menunggu. Lily berpikir, kata-kata Din juga masuk akal. Dia berbicara setelah hening sejenak, aku pikir, Nash memiliki waktu paling lama 2 bulan untuk hidup. Katanya. Kemanapun Jack pergi, dia tidak akan meninggalkan ayahnya ketika dia berada di ambang kematiannya. Mungkin saja dia akan segera kembali, jadi, kalian harus berjaga-jaga paling lama 2 bulan. Kalian bisa kembali, jika dia tidak muncul setelah 2 bulan. Din memikirkannya, lalu berbicara sambil tersenyum. Nyonya pertama, ini tidak akan menjadi masalah, tetapi kami kelelahan setelah berlari selama beberapa hari tanpa hasil. Kami harus mendapatkan lebih banyak kompensasi jika meminta kami untuk berjaga-jaga selama 2 bulan. Kita harus berbicara lebih banyak tentang biayanya. Lily terdiam beberapa saat. Jangan khawatir, aku akan memberimu 2 batang rumput roh premium kelas 1. Itu akan berhasil, kan? 2 batang rumput roh premium kelas 1 adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Namun, Lily tidak pernah berpikir Din akan mengucapkan kata-kata ini. Hanya 2 tangkai, nyonya pertama. Setidaknya, kamu harus memberi kami 3 tangkai untuk pekerjaan ini, kan? 3 tangkai. Jika aku memberimu masing-masing 3 tangkai, aku akan mengeluarkan total 6 tangkai. Apakah kamu ingin merampokku? Lily terbakar amarah di ujung telepon. Apa yang akan terjadi jika kamu gagal membunuhnya? Bagaimana jika Jack lolos? Dia berteriak. Din segera meyakinkan Lily, jangan khawatir. Jika kita gagal dalam melaksanakan tugas, dan membiarkan anak nakal itu pergi, kita tidak akan mengambil 1 rumput pun. Tetapi, jika kita berhasil, maka kamu harus memberi kita masing-masing 3 rumput roh, bagaimana dengan itu? Tidak mungkin, itu terlalu banyak. Yang terbaik yang bisa aku tawarkan adalah 2 rumput roh premium kelas 1 per orang. Bab 1145. Setelah Lily memikirkan masalah ini, dia masih merasa bahwa 3 rumput berjiwa premium kelas 1 per orang terlalu berlebihan. Selain itu, dia adalah nyonya pertama, dia harus dihormati. Din terlalu serakah saat ini, Lily telah memberinya rumput berjiwa sebelumnya, dan dia tidak menyangka, kali ini Din meminta 3 rumput berjiwa premium kelas 1, sebagai tambahan biayanya. Oh, jadi begitu. Kalau begitu, nyonya pertama, aku minta maaf karena aku tidak bisa melayanimu kali ini. Din mencibir dingin dan melanjutkan, Yolanda dan aku akan menjalani masa-masa yang kritis ketika cuaca mulai dingin. Apalagi, kami akan dipenjara di puncak gunung seperti hantu selama 2 bulan, dan semua penderitaan ini bahkan tidak sebanding dengan 3 batang rumput roh. Jadi, aku khawatir, kita tidak akan bisa melaksanakan tugas yang berat ini. Din sangat memahami situasinya. Lily, saat ini dikuasai oleh kebencian dan kemarahan, sehingga dia tidak sabar untuk mengakhiri hidup Jack saat ini juga. Oleh karena itu, dia sangat menyadari, Lily tidak ingin melewatkan kesempatan terbaik untuk membunuhnya, di saat Jack meninggalkan kediaman utama keluarga White. Begitu dia melewatkannya, tidak akan ada kesempatan sebaik ini di masa depan. Seperti yang diharapkan, Lily dalam keadaan panik, ketika Din ingin keluar dari rencananya. Jangan, semuanya bisa dinegosiasikan. 3 batang rumput roh, aku bisa memberikannya kepadamu. Akan tetapi, kalian harus berjanji kepadaku untuk merahasiakan semua ini, oke? Jangan khawatir, rahasia ini akan aman bersama kami. Din tersenyum licik saat Lily menyetujui permintaannya. Baiklah kalau begitu, itu kesepakatannya, nyonya pertama. Yakinlah kepada kami, dan tunggu kabar baik dari kami. Baiklah, aku tidak terlalu mengkhawatirkan kalian berdua, karena kalian berdua adalah petarung yang kuat, dan sudah mencapai tahap awal alam dewa sejati. Seharusnya, tidak terlalu sulit untuk membunuh bocah itu, beserta teman-teman kecilnya. Tapi, tolong perhatikan baik-baik saat kalian menunggu di gunung. Jangan sampai melewatkan perjalanan mereka. Lily mengangguk, dan baru kemudian dia menutup telepon. Setelah menutup telepon, Lily tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dengan dingin. Din Lagorio, rubah yang rakus. Yolanda, bahkan tidak berpikir untuk mendapatkan hadiah, tetapi Din terlalu licik, dan tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat kesepakatan. 3 batang rumput berjiwa premium kelas 1, sungguh keterlaluan. Din, di ujung telepon, memandang Yolanda di samping sambil tertawa. Yolanda, bukankah menurutmu kakakmu pintar dan hebat? Aku bisa mendapatkan kesepakatan yang lebih baik, hanya dengan 1 panggilan telepon. Jika kita membiarkan perempuan tua Lily menawari kita, dia tidak akan membuat tawaran seperti itu, dan 2 batang rumput berjiwa akan menjadi batas maksimalnya. Yolanda tersenyum dan dengan enggan berkata, kamu memang pintar dan hebat.
Tawaran itu memang sangat menggiurkan. Hehehe, kamu harus membelikanku minuman untuk berterima kasih. Ini adalah sesuatu yang aku perjuangkan untukmu, kamu hanya berdiri di samping dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Din melanjutkan berkata, sambil tersenyum arogan. Kamu sudah mengatakan apa yang ingin aku katakan. Yolanda memutar matanya ke arah Din, sebelum terbang ke langit dan berkata lagi. Ayo kita pergi, kita harus mempercepat langkah juga, kalau tidak, kita mungkin akan kehilangan mereka, jika mereka tiba di rumah hari ini. Hahaha, kamu benar, Yolanda. Ayo kita pergi. Din terbang ke langit bersama dengan Yolanda. Melihat sosok halus Yolanda dari belakang, Din mau tidak mau menelan ludahnya dengan susah payah. Wanita ini memiliki sosok tubuh yang memikat, dada montok, pinggang ramping, dan pantat yang berisi. Ketika dia terbang di udara, seikat rambut hitam terbang mengikuti angin, sungguh mempesona. Meskipun dia tidak semenarik istri Jack dan temannya, di antara orang-orang yang dia kenal, tubuh dan wajahnya adalah salah satu dari kecantikan alami. Yolanda sayang, aku akan memilikimu suatu hari nanti. Lalu, aku akan tidur denganmu dan kamu akan mematuhiku. Kamu akan menjadi wanita kecilku yang patuh di sampingku. Menatap punggung Yolanda, pikiran Din melayang, sambil tersenyum sendiri. Karena keduanya tidak berhenti untuk beristirahat, mereka tiba di puncak gunung yang tinggi, hanya beberapa mil jauhnya, dari kediaman utama keluarga White di sore hari. Yolanda, kenapa aku merasa, kamu tidak terlalu banyak bicara? Kamu tidak berbicara sepatah kata pun selama perjalanan, sampai saat kita tiba di sini. Kamu terlalu menyendiri, dan merasa tidak peduli dengan apapun. Din bertanya, sambil duduk di atas batu besar, dengan sebatang rumput hijau di ujung mulutnya. Benarkah? Memang, aku lebih suka ketenangan, tetapi ketidakpedulian bukanlah kata yang tepat. Yolanda tersenyum pahit, lalu suasana kembali sunyi.